Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3986, 3987, 3988. Dev melihat Zuling mengutak-atik papan formasi. Meskipun tekniknya masih agak kaku, namun cara mengoperasikannya tidak ada kesalahan. Selain itu, papan formasi ini memang luar biasa. Ketika papan formasi diaktifkan, seolah-olah sebuah layar cahaya turun dari langit, dan kemudian cahaya itu menyebar, menampakkan formasi yang tersembunyi di sekitarnya. Kemudian formasi itu ditembus oleh layar cahaya, membentuk sebuah celah. Di sekitar celah, terdapat banyak aliran energi spiritual yang mengalir. Energi spiritual inilah yang nanti akan membuat formasi bersatu kembali. Sudah selesai, kita bisa masuk diam-diam sekarang. Zuling menyimpan papan formasi dan berjalan masuk melalui celah itu. Dev melihatnya, lalu mengikuti celah tersebut masuk, dan dalam sekejap celah itu perlahan menyatu kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Melihat formasi yang menyatu kembali, wajah Dev menunjukkan senyuman tipis. Papan formasi ini diberikan oleh Penatua Cui kepada Zuling, namun formasi di sini juga dibuat oleh Penatua Cui. Dan kebetulan, papan formasi ini bisa dengan mudah merusak formasi tanpa merusak formasi itu sendiri. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Penatua Cui sengaja melakukannya. Ternyata, Penatua Cui juga berpihak pada garis keturunan ketua lama, hanya saja dia tidak bisa secara terang-terangan memilih pihak. Bagaimana? Papan formasi ini hebat, kan? Aku secara tidak sengaja menemukan bahwa papan formasi ini bisa merusak formasi-formasi ini. Di depan masih ada banyak formasi lagi, kamu jangan lari kemana-mana, ikuti aku dengan ketat. Zuling berkata kepada Dev. Baik, kakak, Dev berkata sambil langsung merapat ke belakang Zuling, hampir menempelkan tubuhnya di punggung Zuling. Hampir seperti mereka akan berpelukan. Apa yang kamu lakukan? Zuling terkejut, lalu menoleh dan melotot ke Dev. Kakak, bukankah kamu memintaku untuk mengikutimu dengan ketat? Aku takut jika terlalu jauh darimu, aku akan memicu formasi dan itu akan merepotkan. Dev segera menjelaskan, itu tidak perlu menempel langsung, kamu sudah menyentuhku, berjarak satu langkah dari aku sudah cukup. Zuling memelototi Dev, Dev segera mengangguk, berpura-pura menjadi orang yang polos, membiarkan Zuling memandunya. Jika berdasarkan penguasaan dan pemahaman terhadap formasi, bahkan Penatua Cui pun tidak sebanding dengan Dev. Beberapa formasi ini, Dev bisa melihatnya dengan jelas dalam sekejap. Hanya saja, Dev tidak bisa masuk ke dalam formasi tanpa suara dan tanpa jejak, dia hanya bisa merusak formasi itu. Melihat Dev yang begitu patuh, Zuling akhirnya puas dan kembali maju perlahan-lahan. Saat Dev dan Zuling tiba di sebuah pintu lengkung, dari kejauhan mereka melihat 4 penjaga berdiri tegak. Melihat penjaga-penjaga itu, Dev berkata pelan, kakak, ada orang yang menjaga, bagaimana kita bisa masuk? Tenang saja, aku punya cara, Zuling berkata sambil mengeluarkan 2 piringan tembaga kecil, di mana piringan itu diukir dengan formasi penyembunyian. Aku punya 2 papan formasi penyembunyian, nanti aku akan memberitahumu cara menggunakannya, lalu kita bisa menyembunyikan diri dan masuk. Jangan panik, jika sedikit saja kamu menunjukkan keberadaanmu, mereka akan menemukan kita. Jika tertangkap, itu akan merepotkan, dan aku tidak bisa diam-diam datang lagi. Zuling memperingatkan Dev, ini juga diberikan oleh Penatua Cui? Dev bertanya dengan penasaran, ya, Zuling mengangguk. Aku sering keluar bermain dengan menggunakan papan formasi penyembunyian. Banyak orang tidak pernah melihatku. Mereka mengira aku selalu berada di kediaman. Kalau tidak, aku akan mati karena bosan. Dev menerima papan formasi penyembunyian itu, semakin yakin bahwa Penatua Cui memang berpihak pada garis keturunan ketua lama. Setidaknya dia condong ke arah mereka. Kalau tidak, untuk apa memberikan Zuling begitu banyak papan formasi? Meskipun papan formasi ini bukan yang paling canggih, namun di dunia surga dan manusia, setiap papan formasi sangatlah mahal. Bahkan slip giok untuk komunikasi yang sederhana saja sangat berharga, apalagi papan formasi. Zuling dengan sabar mengajarkan Dev cara menggunakan papan formasi. Zuling benar-benar memegang tangan Dev dan mengajarinya sedikit demi sedikit, termasuk bagaimana memasukkan energinya ke dalam papan formasi. Zuling mengajarkan dengan sangat teliti, dan Dev juga belajar dengan sangat serius. Bagaimana? Setelah mengajar sebentar, Zuling bertanya, sangat lembut dan halus. Dev tanpa sadar memuji, lembut dan halus. Zuling terkejut.
Apa yang kamu bicarakan? Oh, aku sudah menguasainya. Sangat bagus, Dev segera menyadari kesalahannya. Sebenarnya, Dev tidak benar-benar belajar. Dia hanya menikmati perasaan memegang tangan Zuling yang lembut dan halus. Bagus kalau sudah menguasai, jangan khawatir, ada aku di sini. Sikap Zuling terhadap Dev menjadi lebih baik. Setidaknya malam ini, Dev sangat patuh, dan dia juga memuji Zuling dengan cara yang disukainya. Ini membuat Zuling semakin menyukai Dev. Ya, dilindungi oleh Kak Zuling adalah suatu kehormatan bagi saya. Bahkan jika harus mati, jika bisa mati di pelukan Kak Zuling, saya akan sangat puas. Dev mengangguk dan berkata, kamu pandai merayu. Zuling tersenyum, lalu mengaktifkan papan formasi dan menyembunyikan dirinya. Dev juga dengan cepat menyembunyikan dirinya, meskipun dia tidak memerlukan papan formasi. Bahkan papan formasi yang diberikan oleh Penatua Cui tidak lebih baik dari formasi miliknya sendiri. Zuling dengan hati-hati membawa Dev melewati pintu lengkung, kemudian terus maju. Dan setelah melewati 2 formasi lagi, Zuling memperlambat langkahnya. Dev juga mengakui bahwa tempat di mana ketua lama dikurung ini memiliki penjagaan yang sangat ketat, bahkan lebih ketat dari penjara. Kak, apakah kita sudah sampai? Dev bertanya dengan pelan. Belum, setelah melalui sini, kita akan bertemu dengan ayahku, tapi formasi di sini sangat ketat. Ada beberapa lapisan formasi yang saling tumpang tindih. Dan di antara mereka ada 2 formasi yang dibeli oleh Huo Yuanting dengan harga tinggi, bukan dibuat oleh Penatua Cui. Zuling berkata dengan dahi yang berkerut. Dev mendengarnya, dan dia menyadari bahwa Huo Yuanting juga tidak sepenuhnya mempercayai Penatua Cui. Dia juga berjaga-jaga kalau Penatua Cui berpihak pada garis keturunan ketua lama. Lalu bagaimana, jika kita tidak bisa membuka formasi, bagaimana kita bisa masuk? Dev bertanya. Dev melihat sekeliling, dan memang dia menemukan beberapa formasi yang saling tumpang tindih di depan, dan di antaranya ada 2 formasi pembunuh, bukan formasi pertahanan. Sepertinya Huo Yuanting ingin membunuh siapapun yang diam-diam mendekati ketua lama. Siapapun yang bisa mendekat diam-diam pasti dari garis keturunan ketua lama. Jadi jika mereka dibunuh, Huo Yuanting tidak akan rugi, malah justru akan sangat membantu. Kemungkinan besar, 2 formasi pembunuh itu adalah papan formasi yang dibeli dengan harga tinggi oleh Huo Yuanting, karena Penatua Cui tidak mungkin membuat formasi pembunuh seperti itu. Aku akan menghubungi ayahku, dia bisa membantu membuka formasi dari dalam, sehingga kita bisa bertemu. Formasi ini hanya untuk mencegah orang masuk diam-diam, tapi tidak akan menghalangi orang dari dalam untuk membukanya. Setelah ayah membukanya, dia akan memberitahuku bagaimana cara masuk. Kami selalu bertemu seperti ini, Zuling menjelaskan. Ketua lama bukannya sudah gila? Dev terkejut. Ayahku hanya kadang-kadang gila, tidak setiap saat. Selain itu, ayahku bilang, penyakit ini mungkin karena racun, tapi dia sendiri tidak bisa menemukan penyebabnya dan tidak punya bukti. Zuling menjelaskan, lalu bagaimana kamu berkomunikasi dengan ketua lama? Formasi ini menghalangi komunikasi, bahkan energi pun sulit menembus. Dev bingung bagaimana Zuling berkomunikasi dengan ketua lama. Zuling mengeluarkan sebuah kantung wangi, lalu mengayunkannya di depan Dev. Di dalam kantung wangi ini ada abu rambut ayahku, jadi aku bisa berkomunikasi dengan ayah melalui kantung ini. Dan benda ini hanya bisa digunakan olehku, orang lain tidak akan bisa menggunakannya, karena aku dan ayah terhubung oleh darah. Setelah selesai berbicara, Zuling mulai menutup matanya dan memasukkan kesadarannya ke dalam kantung wangi, berusaha untuk berkomunikasi dengan ketua lama secara telepati. Namun, setelah menunggu lama, Zuling tetap tidak mendapatkan reaksi apapun, dan keringat dingin mulai bermunculan di dahinya. Dev melihat hal ini, segera menepuk bahu Zuling dengan telapak tangannya, mengirimkan energi spiritual ke dalam tubuh Zuling. Baru setelah itu, Zuling menghela napas panjang dan membuka matanya yang terlihat pucat. Apa yang kamu lakukan? Memancarkan seluruh kesadaranmu keluar, itu sama saja mencari mati. Dev berteriak kepada Zuling. Zuling benar-benar memancarkan seluruh kesadarannya. Untunglah Dev menyadarinya tepat waktu dan membantu menarik kembali kesadarannya. Jika kesadaran itu tidak bisa ditarik kembali, Zuling bisa menjadi gila, bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Mengapa ayahku tidak merasakan apapun? Aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Zuling berkata dengan wajah yang cemas. Mungkin ketua lama sedang kambuh, jadi tidak bisa berkomunikasi denganmu? Dev berkata, tidak mungkin. Meskipun ayahku sedang kambuh, aku tetap bisa merasakan keberadaannya, hanya saja dia tidak bisa meresponsku. Tapi kali ini, aku sama sekali tidak merasakan keberadaannya. Zuling berkata dengan penuh kekhawatiran di matanya. Mungkinkah, ketua lama sudah dipindahkan, tidak lagi berada di tempat ini? Dev berkata lagi, tidak mungkin, tempat ini adalah tempat yang paling dijaga ketat di seluruh sekte api ungu. Huo Yuanting tidak akan memindahkan ayahku. Apakah mungkin ayahku mengalami sesuatu yang buruk? Apakah mereka telah mencelakainya? Zuling menjadi emosional, berniat untuk menerobos formasi secara paksa. Kakak, jangan gegabah,
Jika kamu menerobos formasi secara paksa, bukan hanya tidak bisa bertemu ketua lama, kamu juga bisa tertangkap. Dev menahan Zuling dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Zuling berkata, lalu membuka kantung wangi dan menelan abu di dalamnya. Dev terkejut, "Kakak, apa yang kamu lakukan? Jangan putus asa." "Siapa yang putus asa?" Zuling melotot kepada Dev. "Ayahku pernah berkata, abu di dalam kantung wangi ini selain bisa digunakan untuk berkomunikasi secara telepati, juga bisa ditelan saat dalam bahaya, sehingga aku bisa mendapatkan kekuatan ayahku. Dengan mendapatkan kekuatan ayahku, menerobos formasi ini akan mudah. Apalagi aku juga memiliki papan formasi dari Penatua Cui." "Bisa begitu?" Dev tampak bingung. Namun setelah Zuling menelan abu tersebut, energi di tubuhnya memang mengalami perubahan signifikan. "Kamu tidak perlu mengikutiku. Kali ini aku mungkin tidak akan kembali. Sebaiknya kamu pulang saja. Jika aku bertemu dengan ayahku, aku akan bertanya untukmu. Jika ada kesempatan kita bertemu lagi, aku akan memberitahumu." Zuling meminta Dev untuk pergi. Karena ini sangat berbahaya, dia tidak ingin Dev mengambil risiko bersamanya. "Kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mungkin meninggalkanmu sendirian. Karena kita sudah sampai di sini, meskipun kita seperti belalang di tali yang sama, jika harus mati, aku juga ingin mati bersamamu. Apalagi jika bisa mati bersamamu, aku tidak akan menyesal." Dev berkata dengan penuh keteguhan hati. Zuling melihat Dev, sangat tersentuh oleh perkataannya. Zuling belum pernah merasakan perhatian seperti ini sebelumnya. Meskipun banyak pria yang mengejarnya, mengatakan bahwa mereka menyukainya, tapi tidak ada satupun pria yang rela mati untuknya. "Adik, terima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu mati." Zuling menggenggam tangan Dev, lalu menariknya masuk ke dalam formasi. Dev memegang tangan Zuling, merasa sangat bahagia. Namun, alasan Dev mengikuti Zuling untuk menerobos formasi bukanlah untuk benar-benar mengejar Zuling. Dia hanya khawatir jika ketua lama benar-benar mengalami sesuatu yang buruk, kepada siapa dia akan belajar cara menggabungkan api sejati. Bersambung.